Kita mutusin turun duluan karena kita nggak mau di trek itu malam lagi. Ya, kita ketemu trek malam. Awal. Terus dia jatuh nih. Nah, pas jatuh dia bilang tuh kayak mata gue tuh ketutupan sama rambut. Ada satu momen di mana si Febria tawanya tambahin belakangnya gitu. Gitu. Jadi di situ anak-anak udah langsung pada hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ngayap Dadakan dalam konten Cerpen, cerita pendakian. Kali ini gue bersama teman-teman gue, si Agus Pastel sama Aib Didu. Gue naik Gunung Semeru bareng sama mereka-mereka. Kali ini gue juga mau bercerita tentang horor di Gunung Semeru sama mereka. Langsung aja kita mulai ceritanya. Kita itu naik Gunung Semeru, rencananya sih 6 orang. 6 orang ya. Terus gue kontak teman gue tuh. Oh, si Indra ya, Bang Indra. Dia mau naik Semeru juga, cuman di tanggal yang beda ya sama mereka ya. Akhirnya gue samain biar kita naik bareng sama Bang Indra itu. Berangkatlah kereta kita. Sampailah kita di Malang Kota Lama. Setelah rapi, berangkatlah kita ke Ranupani. Ke Ranupani kita tuh kalau nggak salah sampai jam 2 siang ya. Jam 2 siang. Sampai jam 2 siang di Ranupani. Akhirnya istirahat dulu tuh anak-anak. Nah, gua sama Indra kan ngurusin si Makti tuh ya, ngurusin si Makti. Nah, jam 3-an akhirnya kita briefing tuh yang 30 menit yang wajib banget kan. Kita kalau naik Gunung Semeru itu wajib banget buat ngikut briefing 30 menit itu karena ada peraturan-peraturan yang harus kita ketahui di situ kan. Nah, setelah kita briefing lanjut trekking ya. Kita naik trekking ya, kira jam 4-an ya kita trekking ya. Kita naik. Foto-foto dulu sebentar tuh yang di Selamat Datang di Gunung Semeru. Pos 1 kita sampai jam setengah 6-an. Kita sampai setengah 6-an. Nah, istirahat sebentaran dulu, kita istirahat sebentar. Di situ tuh suasana tuh yang gue rasain tuh udah aneh banget tuh. Aneh banget, udah kayak ya suasananya kayak nggak pendakian kita yang lain-lain lah gitu. Ini suasananya udah kayak sedikit mistis gitu kan, auranya juga aneh. Nah, pas sampai kita di pos 2 tuh. Di pos 2 kan si Febria tuh dapet. Nah, itu Febria dapet kan, akhirnya gue ngobrol nih sama Indra ya. Nah, akhirnya HP-nya Indra tuh ada sinyal. Karena dia pakai doset kan, akhirnya gua bilang Indra titip buat beli softtek ke temen yang tadi yang telah Sinopri yang ketinggalan tuh. Ada salah satu Sinopri kan, aku hubungin dia buat kita beliin softtek. Udah setelah itu kita lanjut trekking lagi tuh. Nah, kita tuh sampai di jembatan merah itu udah menjelang jam 8, jam setengah 8, jam 8-an. Enggak, itu jam 7-an. Jam 7-an kita di situ. Itu kan udah gelap banget ya. Lu tuh ngerasa enggak sih kayak gue tuh di situ tuh ngerasa ya auranya tuh udah hebat ya, badan gue panas dari situ udah mulai panas gue pas ngelewatin jembatan merah ini. Kalau gue sih di situ ngeliat ini doang sih, kayak monyet gitu. Monyet gitu. Lalu ngeliat apa gitu? Cuma suges sama suasananya aja. Karena udah mulai gelap. Iya, karena pasti dia nikmatin banget ya, karena pertama kali ini ya naik Gunung Semeru ya. Pengalaman pertama itu gue luar biasa. Nah, situ kan. Nah, pas kita lewatin pos 2 itu kan kita tuh di pengen nyampe ke pos 3 tuh Tel. Ingat gak lu yang pas 3 tuh pas jalanan di atas Randu Kumbolo. Nah, ini Randu Kumbolo di bawah nih. Kita kan di atas tuh ya. Nah, itu tuh jam setengah 9-an. Nah, setengah 9 itu kan nah si Febri tuh malam itu jalan sambil nyinden. Nah, lu sadar gak? Kalau di situ gua sama Ipan posisi di tengah gitu ya. Di tengah. Gua begitu kurang merhatiin sih kalau itu. Cuman gua denger aja. Kalau lu langsung nepak tangannya si Febri ya. Gue denger sih. Gue sih denger tepakan lu ketika dia lagi nyinden. Itu kedua teh, lepas dia nyinden tuh dia tuh pas pertama lu enggak nepak. Gua enggak tepak ya. Cuma gua enggak nepak, cuma kayak ngapain sih? Nah, dia tuh nanya kayak gini. Nari sinis. Kayak muka sinis gitu, dia bilang ngomong nari. Lah, gua kan wah, enggak beres nih. Gua udah mikir wah, di bawah Febria nih. Kedua kali masih juga dia nyinden teh. Akhirnya lu tepak. Nah, di situ gua kesel kan, gua tepak lah dia. Nah, pas setelah gua udah tepak. Nah, di situ kan ya si Febri pun udah normal nih dia jalan udah kayak si Febri banget gitu kan, udah dia banget gitu. Nah, pas setelah itu ada teh di mungkin nggak cuman gua doang kali yang ngeliat ya. Di situ tuh gua ngeliat di pas di atas di danau Randu Kumbolo itu ada kayak banaspati bola-bola merah gitu. Nah, itu sebelum di nyampe Randu Kumbolo itu gua denger kan Bang Indra di belakang tuh, teriak dia. Nah, yang Indra teriak itu gue tanya ke Bang Indra. Nah, setelah Febri kejadian itu dan bola banaspati itu kan, nah itu gue nengok si Indra itu kan. Bang Indra aman gak? Nah, gue tengok Bang Indra. Nah, Bang Indra tuh ngomong,
nggak aman. Nah kan gue nengok dia ya. Itu pas Bang Indra ngomong gitu gue juga langsung pada suges. Itu yang gue lihat ya. Itu di belakang dia ada sosok, ya bajunya putih, rambutnya panjang ya, tapi dia nggak nongol wajahnya, cuma dia tuh nengoknya ke bawah. Jadi gue ngeliat, nah Indra ngomong gak aman, akhirnya kita jalan langsung ya cepat gitu ya. Sampai lah kita tuh di Ranu Kumbolo kan. Nah sebelum Ranu Kumbolo tapi lu ngerasain nggak ada pohon yang gede batu? Nah di situ gua di sebelum Ranu Kumbolo gua kan Ranu Kumbolo yang pertama ya. Sebelum satu ya pas turunan gitu ya. Di situ sebelum Ranu Kumbolo gua liat pohon gede banget itu. Di situ kayak emang karena gua udah kedinginan lah, udah sugesti aja kayak di situ kayak merinding aja di situ. Di pohon itu. Kalau lu nggak dapet di situ? Gua nggak begitu merhatiin sih. Tapi ya di situ gua udah kedinginan parah sih. Iya, karena posisi juga Semeru tuh lagi dingin-dinginnya itu. Pertama kali naik gunung kaget gua mau sana sumpah. Jadi lu nikmatin aja, bodo amat ada apa juga lihat gitu. Nah, sampai kan tuh kita di Ranu Kumbolo. Nah, di Ranu Kumbolo kan pas waktu pasang. Nyampe Ranu Kumbolo jam berapa? Kita tuh jam 11-an. Jam 10:30 kita nyampe. 10:30. Nah, pas masang tenda tuh kan akhirnya gua pastel, semuanya juga masang tenda kan. Nah, waktu gua masang tenda sama pastel nih kan. Nah, gua kan masang tenda nih, Tel. Itu pintunya madep ke Ranu Kumbolo kan. Nah, itu belakangnya madep ke Tanjakan Cinta. Nah, waktu gua angkat tenda tuh ke tengah-tengah, dan karena kan gua ngangkat depannya tuh pintunya tuh ya. Nah, belakang itu. Nah, gua berarti mata gua tertuju ke Tanjakan Cinta gitu, Tel. Tanjakan Cinta. Nah, di situ gua ngeliat sosok yang kayak dering lah. Jadi tuh dia tuh merangkaknya tuh kayak ke gua. Nah, sosoknya kayak dering tuh yang setan ngerangkak gitu. Itu sosoknya itu semakin lama tuh kayak ngedeketin gua, tapi semakin dia dekat ke gua tuh dia ngilang. Nah, tapi di situ kan gua nggak ngomong sama lu kan. Akhirnya ya gua tetap aja gua pasang tenda sama gua. Sambil bikin gitu tuh apaan sih gitu yang ngeliatin gitu. Gua kalau di Ranu Kumbolo itu kan karena kita udah malam. Gua nggak begitu fokus sih kalau di Ranu Kumbolo sumpah. Karena lu udah kedinginan. Dingin banget ya. Itu juga posisi ya parah banget sih, dingin banget. Karena kita juga buru-buru bikin tenda, ya kan, prepare makanan, terus masak ya, ngobrol-ngobrol santai nggak jelas lah ya di tenda. Terus kita kan istirahat deh tuh, terus paginya gua sekitar jam 6-an tuh kan gua udah bangun tuh, gua, Febria, Gondo sama Aimir ya. Iya, nikmatin ini ya dia, sunrise ya. Terus gua kan bangun tuh, gua stand nih sama dia. Ngeliat di stand, terus gue liat mukanya dia dong, gue liat mukanya dia kayak bibirnya kayak merah-merah gitu. Gue nggak tahu itu berdarah apa kagak. Gue tanya, lu ngapa lu buat kagak? Terus gue bilang gini, udah santai. Jawab dia, si Mehmetnya jawab. Nah di situ tuh gue sadar, dia tuh nanya sama gue kayak jawab sama gue masih kuat ya gitu kan, gue masih sanggup gitu kan. Cuman tuh waktu bibir gue berdarah ini nih tuh malamnya itu tuh pas gue tidur tuh gue tuh ngerasa kayak badan gue tuh kayak di erep-erep ngerti gitu, kayak gue ditibanin sama sosok tapi gue nggak bisa ngeliat. Tapi lu sadar? Tapi nggak terlalu sadar, kayak gue ngeliat doang gitu, ngedipin mata gitu kan. Nah akhirnya pagi itu kan gue bangun jam 9 tuh ya. Nah akhirnya gue foto-foto lah sampai Febri ini kan, gue foto-foto. Nah setelah foto-foto kan kita packing tuh ya, kita packing buat naik lagi ke Kalimati tuh. Nah pas kita gitu kan akhirnya si Indra tuh dia kan mutusin buat turun ke pos 2 buat jemput si Novri sama yang lain dan ketinggalan tinggalan tuh, tadi dia turun. Nah kita situ sambil ngobrol-ngobrol. Nah setelah mereka tuh nyampe kan nih yang 6 orang ini, akhirnya kita istirahat tuh, akhirnya kita makan dulu ya. Istirahat jenak, habis itu langsung gas langsung Kalimati. Langsung gas. Tapi keren juga tuh dia berenam anjir, langsung ngegas ke Kalimati ya kan. Enggak ada istirahat. Yang ketinggalan soalnya robot-robot. Robot Transformer ya. Nah dari Ranu Kumbolo ke Kalimati kan kita ngelewatin Tanjakan Cinta tuh. Nah setelah kita lewatin Tanjakan Cinta kan kita sampai nih ya di Ororombo. Nah di Ororombo udah tuh jalan sampai kita di Cemoro Kandang. Iya. Cemoro Kandang istirahat dulu. Nah setelah 6 orang ini udah bugaran, kita bisa makan gorengan gitu kan, kita jalan ya ke gitu sampai kita di pos Jambangan. Nah di pos Jambangan kan rada gelap tuh Tel. Kita tuh udah sampai jam 6-an juga. Gue juga udah ngeliat puncak Mahamerunya kan. Nah di situ gue foto. Nah waktu gue foto nih, waktu di belakang, jadi tuh waktu gue kan foto di pelang di Jambangan gini kan. Nah lo kan fotonya madep sini ya. Cuman tuh ngadep ke Roro. Enggak, itu di Jambangan, pos Jambangan. Iya. Pos Jambangan. Nah waktu gue foto nih, nah kan gue ngeliatin kamera ya. Cuman tuh ada salah satu sosok nih ya. Ada sosok anak kecil. Itu tuh ada di belakang tapi samping pohon Tel.
yang kita foto. Oh iya serius tuh. Nah, yang kita foto. Yang kita foto itu gua ngeliat sosok anak kecil di situ Tel. Mungkin kalau gua doang kali yang ngeliat ya, lu pada enggak ngeliat gitu ya. Di situ gua ngeliat Enggak, soalnya seingat gua pas di Jambangan lu misah. Nah, Ya, di Jambangan iya soalnya itu terakhir. Ya lu nemenin Febria. gua namanya Febria. Nah, itu gua foto sama Febria terus sama si Revi. Gua sama Revi juga tuh. Gua sama Revi. Nah, sama Laura. Nah, itu gua sama mereka tuh. Nah, itu di belakang itu ada sosok anak kecil Tel. Dia ngeliatin gua aja. Iya. Nah, sampai kan tuh setelah foto itu gue bodo amat lah sama makhluk-makhluk kayak gitu ya. Akhirnya lanjut kan kita tuh sampai ke Kalimati. Akhirnya kita kan mutusin di Kalimati buat ngecamp yang di pohon yang ada talinya, deket tali. Ya kain putih. Ya. Itu sebenarnya pas waktu briefing kita nggak boleh ngecamp di kalau ada pohon yang ada kain putihnya. Itu sebenarnya kita dilarang. Akhirnya kita kan mutusin situ ya, karena kan di sebelah shelter sana kan ramai tuh. Kita mutusin buat anak-anak juga udah pada kedinginan semua. Iya, karena udah kecapean satu drip yang 6 orang kita ngedrop Iya. ya kan. Terus juga posisi udah dingin banget. Nah, kita ngecamp di situ akhirnya setelah camp kita ngobrol-ngobrol kan tuh. Nah, pas ngobrol-ngobrol Nah, gua ke ini tuh dari situ, dari Kalimati kan air kita udah mau habis ya, nipis. Air udah habis ya. Nah, gua ke Sumber Mani dah. Ngambil air. Ngambil air. Itu Sumber Mani juga termasuk horor menurut gua. Gua Berdua doang ngambil air sama si Icung. Oh, masih Icung ya? Gak ada pendaki lain yang ngambil air. Gua di situ kayak gimana sih, Sumber Mani itu kan tebing gitu ya kan. Gua berdua doang lagi ya kan. Ya mau gak mau gua siapin kayak. Tapi itu katanya juga pas di briefing juga katanya di Sumber Mandi kayak maksudnya tempat inian ya, tempat minumnya tempat macan. minum para hewan liar yang ada di situ. Jadi itu kayak banget sebenarnya tuh kayak di atas jam 6 sore pun kita sebenarnya nggak boleh buat ke sana, dan jam-jam sore itu sebenarnya kita nggak boleh ke sana Tel. Tapi kan lu ke sana tuh malam ya akhirnya lu mutusin karena kita air pun kita udah habis banget. Iya. Nah, terus gue itu berdua sama Icung ke Sumber Mani untuk ngambil air. Pas ke Sumber Mani itu kan gue udah agak malam ya. Nah, gue berdua ada tuh sama si Icung. Gue kayak apa sih, kayak ada suara nggak jelas gitu. Cuman ya gue cuekin aja karena gue mau ngambil air ya kan. Udah habis dari situ kita langsung ke gue berdua langsung ke tenda lagi dah tuh. Balik lagi ya. Iya. Katanya itu air lu ngambil juga buat masak kan. Iya, Mau anak-anak masak malam tuh kan. Nah, waktu gue ini Tel, apa namanya? Pas gue masak tuh kan malam tuh ya. Malam tuh kan gue sambil ini kan. Sambil bikin sop-sop gitu. Nah, cuman di situ tuh ada sesuatu yang aneh lah gitu. Itu tuh malam sebenarnya suasananya udah aneh Tel. Karena kan udah janggal ya. Iya, udah janggal banget gitu. Nah, setelah masak-masak, akhirnya anak-anak makan nih ya kan. Anak-anak makan. Cuman gue tuh ada ngelihat sesuatu yang sosok itu di belakang pohon yang ini Tel, kain putih tuh. Tapi yang sebelah sana tuh yang tengah-tengah banget gitu. Di situ gue ngeliat ada sosok, cuman kayak dia tuh nengok doang. Jadi kayak setengah palanya doang gini, kayak ngelirik gue gitu. Kalau manggil lu manggil aja gitu ya maksudnya. Cuman dia cuma nengok doang, tapi gue lihat ya udah gitu. Gue nggak langsung kayak langsung cerita ke anak-anak kan semua kejadian yang ada yang gue alamin gitu kan. Iya. Udah tuh setelah ngeliat sosok kayak gitu kan, karena istirahat itu ya kan. Kita istirahat karena kan kita kan karena kita malam ini nggak langsung summit kan, karena enam orang ini ketinggalan. Ya, karena ketinggalan dia capek kan, fisiknya juga pasti butuh istirahat dulu. Nah, akhirnya kita seharian nih kita di Kalimati tuh ngobrol-ngobrol kan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya pas sorenya itu tuh yang pas kita sebelum berangkat buat summit sore, Indra katanya denger ada cewek yang PMS sampai di puncak gitu kan. Gue juga ngobrol sama Indra, bang kalau emang nanti ada sesuatu atau ya masalah-masalah kayak gitu yang masuk Febra, itu konsekuensinya ke gue kan. Akhirnya gue tanggung jawab. Akhirnya Indra ya udah oke, lu boleh bawa Febra sampai puncak, tapi dengan konsekuensi lu yang tanggung gitu kan. Ya udah akhirnya gue ini kan. Aduh. Nah, pas malam tuh Tel, setelah itu kan udah diizinin tuh ya sama si Bang Indra kan. Nah, lu ingat pas malam Tel, pas kita kayak lagi ngobrol-ngobrol ya kan sambil bikin api unggun gitu ya. Itu jadi contoh tuh sebenarnya buat pendaki lain Tel. Karena kenapa? Sebenarnya tuh di Kalimati kita tuh nggak boleh bakar-bakar kayak gitu Tel, bikin api unggun. Tapi gue bikin api unggunnya itu, gue gali tanah dulu, baru gue bikin api unggun. Nah di situ baru gue tutup setelah gue bikin api unggun. Tuh. Tapi pas ngobrol-ngobrol lu nggak Tel. Jadi tuh pas lagi ngobrol-ngobrol itu tuh gue ngeliat sosok. Itu tuh kayak ada sesuatu yang kayak pengen ngambil aplikasi Febria dari yang arah belakang tenda. Karena kan kerelnya ini kan nih kan kerelnya yang pohon ada ininya nggak ada pohon gitu, pohon kain putih gitu kan. Nah kan gua kan harus aplikasi Febria tuh di dalam kayak depek ya, itu di belakang tendanya itu. Nah itu tuh di situ tuh tendanya goyang Tel. Tenda goyang. Nah setelah itu gue lihat ini apa nih ya kan, akhirnya gue samperin tuh, gue masuk ke dalam tenda gitu kan, sambil ngeliat dia tuh baru tidur kan.
Udah tuh akhirnya gue pindahin hotel DPK tel. Gue pindahin ke pojok yang satunya lagi. Akhirnya sekitar jam setengah duaan ya pagi tuh kan kita akhirnya mutusin buat summit ya. Kita summit tuh. Nah pas di shelter ingin gitu. Jadi kan pas shelter nih. Ini shelter nih. Ada shelter. Di situ shelter Kalimati ada. Iya, Shelter Kalimati kita ke kanan tuh. Itu kan tuh masih tropis itu ya. Iya. Nah pas di situ kan udah gelap lah gitu setengah duaan tapi terang bulan gitu kan. Cuman tuh ada beberapa sosok bayangan yang gua lihat tapi cuma sekilas. Iya. Sekelibat gitu. Sekelibat doang. Nah di situ tuh gua bodo amat lah gitu ya. Mungkin karena si Febri ini lagi main. Waktu masuk vegetasi tuh udah gelap tuh. Itu kalau nggak salah tuh jam berapa ya itu ya? Jam 2-an. Enggak, jam 2-an. Jam 3-an. Itu jam 3-an di Jam situ. 3-an. Itu udah gelap banget anjir. Itu posisi juga headlamp juga rame banget ya. Kalau di batas vegetasi jam 2 jam 3-an dah. Ya. Nah, pas di puncak nggak selang beberapa lama ya kita di puncak ya cuma foto-foto sebentaran doang ya. 10 sampai 15 menit Sini kita gua mutusin turun duluan karena kita nggak mau di trek itu malam lagi. Ya, kita ketemu trek di malam. awal. Sampai nih kita di jembatan merah. Yang pas letter U kayak gini kan jembatan merah kan kayak Ternyata turun kita gitu ya. nyampe situ udah malam juga, udah gelap juga. Ya udah rada gelap. Udah Ingin rada nggak? Kan gelap. lu berlima nih udah ngelewatin jembatan Iya. merah ya. Sedangkan gue masih di seberang nih kan letter U gini ya. Nah lu ada di seberang sini kan, gue masih sini. Nah di situ tuh Tel, gue tuh sebelum ngelewatin jembatan merah itu badan gue panas Tel. Ya. Nah lu kan teriak tuh ya, yang lu bilang, Matt lu ngapa gitu kan. Akhirnya gue jawab kan, gue ngapa-ngapa. Tapi tuh gue ngerasain di situ gue badan gue panas banget kan, badan gue panas banget gitu ya, berat banget gitu badan gue. Tapi ya gue sambil istighfar ya kan, sambil bacaan surah-surah yang gue bisa lah. Akhirnya gue jalan, akhirnya ngobrol sama lu pada tuh. Nah lu inget nggak, pokoknya tuh si Febri ya itu pengen istirahat di bawah pohon beringin. Yang akhirnya gue angkat si Febri ini kan. Oh itu gue lihat. Nah ya kan, gue angkat tuh si Febri, dia udah duduk kan, gue angkat tuh, jangan di sini, nggak bagus tempatnya gitu. Nah, akhirnya kita jalan kan tuh. Nah lu inget nggak yang pas si Revi jatuh? Pas gondok pertama dia teriak dulu. Nah Dia bilang katanya keril berat. dia ngomong sama lu tuh Iya. ya, keril berat gitu. Keril berat gitu. Gua kata apa nih, kayak ada yang iniin, kata dia ada yang apa sih, dudukin Kayak yang gitu, gendongin ya, ada yang gitu di gendongin, atas, ada yang di atas. ada yang gelendotin gitu kayak dia. Gua bilang, Oh iya, pas dia juga ngomong sama gue katanya pas kan dia jatuh tuh, inget banget ya, yang pas kita lagi jalan tuh, pas udah ketemu jalan konblok tuh ya kan, Iya. jalan konblok, terus dia jatuh nih. Nah pas jatuh dia bilang tuh kayak mata gue tuh ketutupan sama rambut. iya. Wih, gila serius. Serius, dia tuh ngomong sama gue gitu. Jadi tuh dia ketutupan rambut. Nah terus pas dia giniin, nah dia tuh keselengkat. Nah itu kan dia jatuh tuh, Iya. trackball gue kan sampai bengkok. Dia kan buat trackball gue tuh pas turun tuh, itu trackball gue sampai bengkok. Pas jatuh gitu kan, udah langsung gue bilang, Rep udah jalan gitu kan. Lu kan pada itu udah rada gelap, lu tuh pada kayak nikmatin perjalanan aja gitu kan, kagak ngobrol nggak apa. Akhirnya kan gitu gue ngobrol ya, gue ajak ngobrol kan, gue bilang, weh ngobrol lah. Akhirnya ngobrol lah, kita ngomongin si Sule. Ngomongin Sule. Nah lu inget gak pas si Febri ketawa? Nah, Kita ngobrol Sule kita tahu tuh ya. Di situ pada nggak semua. Nah Kalau Langsung pada nyep kalau diem kita kan udah. ketawanya ha gitu ya. ada satu momen Di mana si di mana Febri Febri tawanya tambahin belakangnya gitu. Gitu. Kita Nah. jadi di situ anak-anak udah langsung pada hening, set, jalan udah, buru-buru. pada lari set ya, maraton. Sampai Ranupani ya udahlah, aman. Udah ngerasa aman aja soalnya udah di base camp. Nah akhirnya kan pas di bawah ya Tel, kita di base camp Ranupani kita kayak ngobrol-ngobrol gitu Tel ya. Nah, si Febri tuh pas itu juga sebenarnya malah pas waktu ada, gue kan berdua tuh sama Febri, dia ngobrol tuh waktu yang kayak gue juga nanya-nanyain dia masalah kayak dia nyinden ya kan, masalah yang lain gitu kan, apa yang lu alami gitu. Cuma tuh Febri tuh ngobrol sama gue kayak itu Mas, aku tuh nggak sadar waktu yang dia Nyinden. gue tanya lu nyinde, lu merasa nggak kalau lu nari gitu. Aku nggak merasa Mas, aku tuh kayak aku tuh ngejalan-jalan aja tadi gitu, dia jalan-jalan aja. Cuman kan posisi ya gue sendiri yang di belakang dia gitu ya, sweeperin dia, tangannya nyinden gitu. Ngeliat langsung. Iya, gue ngeliat secara langsung gitu sampai gue tepak-tepak gitu kan. Kalau menurut gue ya pendakian itu kayak gue sih ngerasa ya banyak mistis-mistisnya gitu ya. Mungkin karena si Febri juga sedang mens gitu ya. Kalau menurut lu pendakian kenapa nih bisa kayak gitu? Iya, yang lu karena rasain lah gitu. salah satunya itu karena ada yang main, jadi kita Nah, udah main terus kita juga kecapean, Iya. trek malam. trek malam Trek juga. Jadi malam, banyak jadi halusinasi lah waktu Iya, pendakian ya, waktu halusinasi, kita trekking. udara dingin. Tapi ini, nah ini kan lu ke Semeru adalah pendakian pertama nih gitu kan, Iya, dalam hidup pertama lu juga kali. pertama kali lu langsung naik ke Gunung Semeru. Apa sih dia pesan dan kesan lu gitu, kesan lu lah gitu. Seru sih. Nah, Yang pertama seru, yang kedua dingin, Iya. dingin banget. Yang ketiga
banyak sugesti juga. Iya. Itu gue pertama kali yang ngeliat yang hal-hal yang mungkin belum pernah lu lihat lagi belum gitu pernah ya. gue lihat seumur hidup di Semeru. Iya. Sumpah itu pengalaman yang seru, mengasihkan, sangat luar biasa lah. Tapi kalau suatu saat nanti lu pengen naik gunung lagi, pengen nggak lu buat naik gunung lagi? Pengen Pengen lah pasti. ya, karena Kalau ada waktu. ada banyak sesuatu yang Banyak lu dapet. pembelajaran juga. Tapi di balik mistisnya Semeru ya, Semeru itu indah. Apalagi lu kalau di Ranukumbolo aja gitu ya. Iya. Gua kalau Nyantai-nyantai aja di kalau Ranukumbolo kesana ya? lagi ke Ranukumbolo aja gua mungkin. Iya, nggak Nggak mau sampai naik puncak lagi, lah ya. ya. Mungkin kalau menurut gua kalau sampai puncak untuk sekarang ini pun nggak bisa Tel, karena Semeru pun juga kan habis kemarin itu habis erupsi gitu ya. Paling sampai Kalimantan aja. Mungkin itu lu punya pesan gitu buat para pendaki yang ada di seluruh Indonesia gitu, kalau pengen naik ke gunung manapun kita harus apa ya gitu. Yang pertama sih kesan gua yang mau naik gunung ya izin orang tua dulu. Wah, sih. itu sangat adalah penting paling sih. sakral ya, itu harus paling utama orang itu izin tua. orang tua. Wajib. Terus lu kondisi badan juga ya kan harus on fire karena kita kan Ya, fisik juga salah harus satu yang fisik. utama juga kalau kita naik ke gunung manapun. Peralatan juga. Ya, terus Pak. lu harus sebelumnya lu harus tahu itu jalurnya. Ya, kita juga harus baca informasi lah gunung Ya, mana yang lu informasi pengen naikin dan lu harus naikin. Terus kayak Patuhi aturan. patuhi aturan patuhi aturan. dari base camp seperti apa ya kan yang harus lu Karena mereka pun yang lebih tahu yang Iya, ada di gunung itu tahu. seperti apa gitu. sama ini sih sama kalau di jalur tuh jangan kayak boker sembarangan, jangan buang sampah sembarangan ya kan. Jangan rusak alam lah kan. Ya. Tugas kita kan bertamu. Iya. Layaknya seorang tamu tuh kan kita harus yang baik. Ya, kita menghormati yang ada Ya, di sana. etika lah. Menjaga etika. Dimanapun lu naik ya lu sebagai tamu gitu ya kan. Nggak usah ngambil apapun itu kecuali gambar. Nggak usah yang aneh-aneh lah. Ya. Ya udah lu cuma nikmatin aja. Kalau ini udah indah nggak usah lu acak-acak lagi, nggak usah lu buang-buang sampah sembarangan lah. Sekecil apapun sampahnya lu harus bawa. Kalau dari lu sendiri buat pesan-pesan para pendaki yang ada di seluruh Indonesia, mungkin yang para nonton. Kayaknya udah diwakilin semua deh sama Pastel tadi. Jadi pesan lu buat mereka juga hampir sama ya. Hampir sama, Pastel. mirip-mirip Ya, lah. emang sih itu. Terima kasih buat Bang Pastel juga Bang Aib yang udah mau berbagi cerita pengalaman kita di Gunung Semeru. Terima kasih kembali. Buat kalian yang ingin berbagi cerita pengalaman kalian di gunung, bisa langsung hubungi kolom yang ada di bawah. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa di cerpen selanjutnya.